Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV dan juga pendengar Radio Sulaiman yang kami cintai, dan tentunya juga para pemirsa yang melihat Al-Iman TV melalui media parabola maupun media Facebook atau YouTube. Kami senang bertemu dengan Anda, dan semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita semuanya di dalam kehidupan kita di dunia ini, di mana kita adalah orang-orang yang ingin mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia Muslim yang ingin menjadikan Rasulullah sebagai panutan, karena Allah Tuhan kita telah memerintahkan kepada kita agar kita menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan. Maka ini juga berhubungan dengan syahadah kita. Dan kalau kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya saya bersaksi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, maka konsekuensinya adalah kita mengenal, mengetahui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar sebagai wawasan pengetahuan. Lebih dari itu adalah agar kita mencontoh beliau, perilaku beliau, akhlak beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguh pada dirimu Muhammad benar-benar terdapat khuluq, perangai-perangai, akhlak-akhlak yang mulia. Mari kita petik akhlak-akhlak mulia dari Rasulullah SAW agar kita menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta kepada Allah mengharuskan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Maka kita menampakkan diri merubah ya penampilan kita yang islami, yang dahulu tidak islami, kita tampil sebagai yang Islam sesuai dengan syariat. Itu tujuannya adalah untuk agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam harus menjadi ciri khas kita dalam kehidupan kita. Apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, kita berusaha ikutin. Karena Allah telah memuji Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Pada dirimu Muhammad benar-benar terdapat perangai yang mulia. Pemirsa Al-Iman TV, tentunya tidak hanya salat Rasulullah SAW saja yang kita contoh. Tidak hanya kejujuran Rasulullah SAW yang kita contoh. Tidak hanya nilai-nilai ajaran beliau yang harus kita amalkan, yang harus kita lakukan, yaitu kita ikuti. Namun lebih dari itu, kita meniru seluruh apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Karena Allah SWT telah memerintahkan kepada kita semuanya untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang sering kita dengar,
Kita diperintahkan Allah untuk mencontoh Rasulullah SAW. Ya. Dan demikianlah para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum yang Allah puji. Kana nasu ummatan wahidah. Dalam surat Ali Imran ayat 110, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah ditampilkan di muka bumi ini. Umat yang terbaik. Namun mengapa manusia-manusia tidak mengakui sahabat-sahabat Rasulullah SAW sebagai umat yang terbaik, sebagai generasi yang terbaik? Ini permasalahan akidah tentunya ya, berkaitan dengan agama. Karena para sahabat Rasulullah SAW mengikuti Rasulullah, mengikuti Nabi Muhammad, seorang Muslim, mengikuti ajaran Islam. Dan Islam adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh orang-orang yang kufar. Maka sekalipun Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang pernah ditampilkan di muka bumi ini. Dan Rasulullah SAW juga demikian. Sebaik-baik umat adalah umat yang di masaku. Para sahabat Rasulullah SAW. Namun mereka tidak diakui. Saudaraku, pemirsa Al-Iman TV. Tentunya kita tidak peduli ya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai Rasulullah SAW dan Islam. Yang kita lakukan adalah tentunya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah cinta kepada kita, ridho kepada kita. Maka kita mencontoh Rasulullah SAW. Karena janji Allah dalam surah Al-Imran yang sering kita dengar. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu yang kita inginkan. Kita dicintai oleh Allah, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan masih membahas tentang Rasulullah SAW sebagai panutan kita. Dari sisi perangai beliau, akhlak beliau. Di mana Rasulullah SAW adalah akhlak beliau adalah Quran. Jika kita membaca tentang kezuhudan beliau, panutan sebagai kezuhudan beliau, kita dapati beliau sangat luar biasa. Beliau seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin, seorang Rasul, Abdullah wa Rasul. Coba kita bayangkan bagaimana seorang pemimpin umat, pemimpin negara, ya, duduk di atas singgasana, ya, ruangannya penuh dengan emas mungkin, atau dengan hiasan-hiasan yang indah-indah. Tempat tidurnya sofa, tempat tidurnya penuh dengan kemewahan. Kamar mandinya bagaimana? Maka kita lihat, kita bandingkan dengan Rasulullah SAW yang mengajar kepada kita untuk senantiasa melihat kehidupan akhirat. Di antara satu amalan yang diamalkan Rasulullah SAW adalah beliau membaca 10 ayat terakhir dalam surat Ali Imran. Dan kalau beliau bangun sholat malam, beliau melihat ke arah langit. Kita tahu sisi rumah Rasulullah SAW adalah kamar, bentuk kamar, dia satu kamar. Kemudian kamar yang lain. Kamar yang pertama terdapat atap. Keluar kamar kedua tidak ada atap, langsung melihat ke langit. Disitulah Rasulullah SAW sholat malam. Maka tatkala beliau bangun, beliau membaca 10 ayat terakhir dalam atau ayat ke-200 hingga ayat 191 ya. Ayat 190 hingga 200 dalam surah Al-Imran dibaca oleh Rasulullah SAW. Dimulai dari firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab, dan seterusnya. Sampai kita akan dapati satu ayat di mana Allah Ta'ala firman dalam surat Al-Imran ayat 196, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil.
mata'un qalil, thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Dalam ayat ini Allah berfirman, janganlah sekali-kali kamu terdaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Mata'un qalil, itulah kesenangan yang sedikit yang Allah berikan kepada mereka. Namun thumma ma'wahum jahannam, tempat kehidupan mereka setelah itu, tempat mereka adalah neraka Jahannam. Wa bi'sal mihad, thumma ma'aw jahannam wa bi'sal mihad, dan neraka Jahannam adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Allah SWT mengajarkan kepada Rasulullah SAW agar senantiasa memperhatikan kehidupan akhirat. Maka ini terdapat dalam perilaku Rasulullah SAW. Nah, kita akan baca sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, ya, hadis nomor 4913, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW di dalam rumah beliau sebagai seorang pemimpin. Bagaimana rumah beliau, bagaimana tempat tidur beliau, bagaimana keadaan beliau. Mari kita dengarkan hadis ini. Kita membaca hadis Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Abdullah bin Abbas menceritakan hadis ini, menyebutkan hadis ini yang kita bisa baca dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 4913. Saya akan bacakan. Ya. Makastu sanatan uridu an as'ala Umar bin Khattab an ayah. Kata Abdullah bin Abbas, makastu intadhartu, aku menunggu setahun, ingin bertanya kepada Umar bin Khattab tentang satu ayat. 1 tahun ya, berangan-angan ingin menanyakan satu ayat. Ya. Apa yang ditanyakan nanti kita akan tahu. Ya. Abdullah bin Abbas menceritakan hadis ini. Ingin bertanya kepada Umar bin Khattab. Fama astati an as'alahu haibatan lahu. Saya tidak bisa bertanya kepada Umar karena takut dia melihat kewibawaan Umar ini. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah yang punya kewibawaan. Para wanita-wanita segan, takut kepada Umar bin Khattab. Syaitan pun akan lari. Demikianlah sosok Umar bin Khattab. Maka Abdullah bin Abbas menceritakan dalam hadis ini, maka sanatan uridu an as'ala Umar bin Khattab an ayat. Saya ingin bertanya tentang satu ayat, tapi saya tidak bisa. Setahun kurang lebih. Dia menceritakan, Abdullah bin Abbas, fama astadiu as'alahu haibatan. Aku tidak mampu untuk bertanya tentang ayat ini. Kenapa? Melihat kewibawaan Umar yang luar biasa. Gimana kita gambarkan sosok Umar ini? Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sosok yang tegas, sosok yang sangat berwibawa, menaklukkan kerajaan Pars yang saat itu adalah negara adikdaya, negara superpower, ya, ditaklukkan oleh kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab. Mahkota tunduk, lepas, kerajaan hancur dan tidak ada lagi hingga sekarang. Inilah sosok Umar bin Khattab. Maka sebab daripada tidak bertanyanya Abdullah bin Abbas selama setahun ini adalah akhaf min Umar radhiyallahu anhu wa jalaluhu wa tawqiru, adalah sangat mulianya, sangat berwibawanya, hormat Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat dihormati oleh para sahabat Rasulullah SAW, ditakuti oleh para musuh-musuh Islam karena kadar keimanannya, kadar ketakutannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya menyebabkan demikian. Dan juga saat itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu masih sangat jauh usianya dengan Umar bin Khattab, masih muda, ya, anak muda bertemu dengan orang yang sudah
sepuh, ya, punya kewibawaan, maka tentu akan agak segan. Hatta kharaja hajan, sampai suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke haji. Wa kharajtu ma'ahu, aku pun keluar ikut menunaikan ibadah haji dari Madinah ke Makkah. Dari Madinah ke Makkah. Falamma raja'na, ya, letak antara Madinah ke Makkah lebih dari 400 kilo, ya. Sekitar lebih dari 400 kilo kurang lebih ditempuh menggunakan saat itu tentunya unta, ya, kuda. Maka bagaimana perjuangan para sahabat Rasulullah beribadah ini luar biasa. Kemudian falamma raja'na wa kunna bi ba'di tariq adala ila al-araq li hajah lahu. Qal fawaqaftu lahu. Qal fawaqaftu lahu hatta faragha thumma sirtu ma'ahu. Maka dalam perjalanan ketika selesai menunaikan ibadah haji, tatkala melakukan perjalanan, masih belum bertanya Abdullah bin Abbas. Dia mengikuti Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar ingin menunaikan hajatnya. Dia menjauh dari rombongan untuk suatu hajat, ditunggu oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sampai Umar selesai, kemudian didekati, ditemani oleh Abdullah bin Abbas. Fakultu ya Amirul Mu'minin. Lalu aku berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mu'minin, manil latani tadhaharata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min azwajihi. Ini yang ditanyakan oleh Abdullah bin Abbas. Satu pertanyaan ini saja, namun setahun menunggunya, segan terhadap Umar. Apa yang ditanyakannya? Wahai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab seorang Amirul Mukminin. Manil latani tadhaharatani ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min azwaj. Siapa dua istri Nabi yang membuat Nabi atau membuat Nabi sedih, membuat Nabi gundah gulana? Dalam surat At-Tahrim ayat keempat, ya. Surat At-Tahrim ayat keempat. Mari kita buka surat At-Tahrim ayat keempat. Apa itu, ya, bunyinya? Dua orang istri Rasulullah SAW. Ini kisah tentunya, ya, dalam hadis sahih, ya. Kita membuka dalam surat At-Tahrim surat ke-66 ayat ke-4. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma. Jika kalian berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kalian berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Faqad sagat qulubukuma. Sebaliknya, wa in tadhahara alaihi fa inna Allah wa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Sebaliknya, jika kalian berdua saling membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindung Nabi, dan juga Jibril dan orang-orang beriman yang baik. Demikian juga malaikat adalah penolongnya. Ini yang ditanyakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kepada Umar bin Khattab. Siapakah dua orang istri Rasulullah SAW yang saat itu membuat sedih Rasulullah SAW, membuat gundah gulana Rasulullah SAW? Maka dijawab oleh Umar. Faqal tilka Hafsah wa Aisyah. Itu adalah Hafsah, putri Umar bin Khattab, dan Aisyah, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhunna. Qal fakultu wallahi in kuntu
La uridu an as'alaka an hada mundu sana. Demi Allah, kata Abdullah bin Abbas, sebenarnya saya ini ingin bertanya tentang ayat ini kurang lebih setahun sebelumnya. Tanya, namun segan ya Abdullah bin Abbas. Fama astati haibatan lak. Namun aku tidak mampu untuk bertanya di kota Madinah. Sudah ketemu setiap hari. Tidak mampu untuk bertanya, melontarkan pertanyaan kepada umat tentang ayat ini. Siapa dua orang istri Rasulullah SAW yang disebutkan dalam surat At-Tahrim, in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukum in tadhahara alaihi fa innallaha maulakum, dan seterusnya. Setahun lebih saya ingin bertanya tentang ayat ini, namun tidak mampu karena kewibawaanmu. Qal fala taf'al ma dhananta anna indi min ilmin fas'alni fa in kana li ilm khabartuka bih. Maka Umar bin Khattab menjawab, jangan demikian wahai Abdullah bin Abbas. Bala taf'al, apa saja ilmu yang aku punyai, jika aku ditanya, aku akan menjawab. Jika engkau bertanya kepada aku tentang ilmu dan aku mempunyai, aku akan beritahukan kepadamu. Khabartuka bihi. Ini kata-kata Umar bin Khattab menasihati Abdullah bin Abbas agar tidak enggan untuk bertanya ilmu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fala yamna'annak al-khawf wal mahaba lis-su'al. Jangan sampai Abdullah bin Abbas, ketakutanmu kepada diriku, artinya engkau melihat keadaanku, mencegahmu untuk bertanya tentang ilmu. Jika aku mengetahui suatu ilmu, jika engkau menduga aku mempunyai satu pengetahuan tentang ilmu yang engkau cari dariku, lalu engkau bertanya, jangan malu, jangan takut untuk bertanya kepadaku. Nah, ini adalah kalimat kata-kata tasji', memberi semangat Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Abbas. Dan ini penting sekali ya, kalimat tasji' ini seorang guru kepada murid ya, seorang ustadz kepada jamaah, seorang yang lebih tua kepada yang masih muda, memberi kalimat tasjid, semangat ini sangat penting sekali. Akan terkenang. Kalau kita dulu sering ya melihat bagaimana guru seorang pelukis gitu ya, tatkala dalam suatu acara melihat, mempertontonkan gambar-gambar anak-anak kecil yang dikirim kepadanya, dia memuji, oh, bagus sekali, bagus sekali. Anak kecil diberikan motivasi, tasjid, tidak dijatuhkan. Suatu ketika juga seorang sastrawan dari Mesir, tatkala dia duduk di bangku SD, kemudian diperintahkan untuk menulis karangan. Kemudian saat itu kunjungan dari seorang sastrawan Mesir. Kemudian dilihat tulisannya. Saat itu sastrawan ini masih SD ya. Dua-duanya sastrawan ya. Satu masih kecil SD ya, masih belum terkenal. Yang satunya sudah terkenal. Maka yang sudah terkenal ini melihat anak kecil yang kelak akan jadi sastrawan terkenal, melihat tulisan. Kemudian dia memujinya. Alangkah bagusnya, pantasnya anak ini jadi sastrawan besar nanti suatu ketika. Kata-kata itu terkenang dalam jiwa sastrawan yang kecil ini, yang masih kecil ini.
Sampai dia sudah berusia 78, dia menulis kata-kata ini, kisah ini dalam biografinya. Bagaimana dia terkenang dengan kalimat tasjih, kalimat memberi semangat dari seorang sastra besar. Maka kalimat tasjih ini sangat penting sekali. Mari kita banyak memberikan kalimat tasjih, memberi semangat, memberi motivasi dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Mungkin anak kita belum bisa menggambar dengan baik, belum bisa mempergunakan pensil dengan baik. Namun kata-kata memberikan semangat sangat memberi pengaruh pada jiwa anak-anak kita. Sebaliknya kata-kata yang mematahkan hati anak-anak kita akan mempengaruhi jiwa anak-anak kita hingga besar. Dia terkena dan sulit lepas dari menghilangkan kata-kata itu. Kalimat tasjih dari Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Abbas. Fala taf'al ma dhananta anna 'indi min ilmin fas'alni fa in kana li ilmun khabartuka bi. Jangan kamu segan untuk bertanya. Apa yang kamu kira aku punya ilmu tentang sesuatu? Tanyakanlah, aku akan beritahu ilmu kepadamu. Kata-kata memberi motivasi untuk menuntut ilmu, bertanya kepada Umar bin Khattab. Kemudian Abdullah bin Abbas menceritakan hadisnya ini. Tsumma qala Umar, setelah itu Umar berkata, wallahi in kunna fil jahiliyah ma na'uddu lin nisa'i amran. Tentang ayat surat Tahrim, ya. Ayat berapa tadi? Ayat keempat, ya. Tentang ayat itu. Kata Umar bin Khattab, dahulu kami di masa jahiliyah tidak menganggap wanita itu mempunyai kedudukan. Di masa jahiliyah, wanita tidak mempunyai kedudukan sama sekali. Maka kalau Islam dikatakan sebagai agama yang jelek, gara-gara misalnya, ya, Allah memerintahkan atau membolehkan untuk laki-laki menikah lebih dari 1, 2, 3, 4. Anda lihat sekarang zaman-zaman sebelum Islam, bagaimana wanita, ya. Jangankan zaman jahiliyah, ya. Sebelum masa-masa abad 20, abad menginjak, bagaimana wanita-wanita di Eropa itu bagaimana? Anda pelajari sejarah, bagaimana keadaannya. Apakah dimuliakan seperti Islam? Maka tidak ada yang memuliakan wanita seperti agama Islam. Tidak ada. Jika PBB menetapkan misalnya tanggal 22 Desember sebagai hari ibu, bagaimana Quran menetapkan seorang ibu ke dalam hati setiap manusia? Allah menyebutkan dalam surat Luqman ayat ke-14. Wasainal insana biwalidayhi hamlatuhu ummu wahnan ala wahni wa fisalu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada bapak ibunya, kepada ibu bapaknya. Ahmalatu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Tentu seorang wanita yang sudah pernah melahirkan merasakan bagaimana beratnya melahirkan, bertaruh nyawa. Sampai dia melahirkan, sampai menyusui, menyapihnya, kemudian selama 22 tahun. Adakah ajaran seperti ini, seperti ajaran Islam seperti ini, memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu kita, bapak kita, ayah orang tua kita. Bahkan seandainya ibu kita ini non-muslim, musyrik, beragama lain, Allah perintahkan kepada kita untuk tetap berbuat baik kepada mereka. Dalam ayat ke-15-nya, wa in jahadaka
ala an tusyrika bima laisa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jika keduanya memaksamu, orang tua memaksamu untuk kalian menjadi orang yang musyrik atau orang kafir, mengingkari Allah dan Rasulnya, yang kalian tidak punya ilmu tentang itu, fala tuti'huma, jangan ikuti perintah-perintah yang salah dari kedua orang tua. Namun wasahibhuma fid dunya ma'ruf, tetap dalam muamal dunia tetap sahib. Temanilah kedua orang tamu, bersahabatlah dengan kedua orang tamu. Fid dunya, di dunia ini, ma'ruf, dengan baik. Adakah ajaran Islam, ajaran yang lain, ajaran selain ajaran Islam seperti ini, memuliakan wanita? Ibumu, itu kata sabda Nabi kepada sahabat yang ingin berbuat baik kepada manusia dunia ini. Imma yablughanna 'indakal kibar aw haduma fala taqul lahum uff. Dalam surat Al-Isra ya, ayat ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima wakhfid lahum janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Perintah agar berbuat baik kepada kedua orang tua setelah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah mengatakan janganlah membentak kepada orang tua. Ucapkanlah kata-kata yang lemah lembut. Adakah ajaran Islam, ajaran selain Islam seperti ini? Sopan santun kepada orang tua. Maka seorang yang bertaubat, kembali kepada jalan Allah, berhijrah dari jalan yang salah, akan nampak dalam muamalah dia kepada orang tuanya. Yang dahulu dia kasar, yang dahulu dia keras, akan nampak. Karena perintah kedua setelah mentauhidkan Allah SWT adalah berbuat baik kepada kedua orang tua dalam surah Al-Isra ayat 23. Islam sangat memuliakan wanita. Maka di zaman jahiliyah, kata Umar bin Khattab, wallahi in kunna fil jahiliyah ma na'uddu lin nisa'i amran. Kami di masa jahiliyah menganggap wanita itu tidak punya kedudukan. Bisa seorang ayah punya istri, ayah yang mati, dia mempunyai anak dari bukan istri itu, maka anak tersebut bisa menikahi istri ayahnya. Tidak diberikan kemuliaan sama sekali. Jika mereka sedang haid, mereka dijauhkan sekali, diusir. Maka ada ajaran yang mulia dalam memuliakan wanita seperti ajaran Islam ini. Lalu mengapa sekarang Islam dianggap sebagai ajaran yang sangat menekan dengan mengatakan wanita-wanita yang berhijab, wanita memakai menutup mukanya, cadar dan sebagainya dianggap sebagai pengekangan terhadap wanita? Ataukah karena kekurangan ilmu kita tentang hal ini? Hatta anzalallahu fihinna ma anzal, kata Umar bin Khattab, melanjutkan kisahnya. Wa qasama lahunna ma qasam. Sampai Allah SWT mengenalkan, yaitu para sahabat Rasulullah SAW dengan ajarannya Islam, ya. Bagaimana Islam memuliakan wanita-wanita, diberikan warisan, ya. Jika laki-laki dapat 2, wanita dapat separuhnya. Dan
kemuliaan-kemuliaan yang ada dalam ayat Allah, dalam ajaran Islam. Sampai para sahabat mengenal. Fabainama ana fi amrin ata'ammaruhu. Lalu Umar bercerita kepada Abdullah bin Abbas, suatu ketika dalam aku tatkala aku memikirkan satu urusan, idqalat imraati, tiba-tiba istriku ikut-ikut bicara gitu. Padahal di zaman jahiliyah tidak demikian. Di zaman jahiliyah itu tidak dianggap sama sekali wanita ini ya. Wanita hanyalah untuk mereka berkumpul, untuk melahirkan anak dan sebagainya, itu aja. Tidak dianggap pendapatnya atau apanya, tidak dianggap sama sekali. Maka tatkala aku berpikir tentang satu urusan, kata Umar bin Khattab, istrinya ikut bicara. Faqala li ajaban law sana id qalat imraati law sana'ta kata-kata. Seandainya kamu begini-begini, baik wahai Umar. Ini suatu hal yang tidak ada di zaman jahiliyah ya. Kalau sekarang kita kan istri kita bicara, kita dengarkan, memberi nasihat, memberikan masukan, kita dengarkan. Di zaman jahiliyah tidak ada. Perempuan tidak ada bicaranya ya. Sudah menyingkir ya perempuan. Itu zaman jahiliyah. Namun Islam mengangkat. Maka tatkala Umar bin Khattab memikirkan suatu perkara, kemudian istrinya mengatakan, sebaiknya engkau begini, wahai Umar. Qal, fakultulah. Aku berkata kepada istriku, kata Umar bin Khattab, malaki, walima hauna wa fima takallufuki fi amrin uridu. Kenapa kamu ikut-ikutan? Kenapa kamu ikut sini? Ini perkaraku, ini masalahku. Umar berkata kepada istrinya, ya. Karena tidak ada zaman jahiliyah itu, ya, para sahabat ada sahabat, ada para manusia yang mulia yang mendapati dua zaman, ya, zaman jahiliyah sama zaman Islam. Tahu zaman jahiliyah itu begini. Ya. Maka tatkala di awal-awal tentunya ada hal yang agak aneh begitu ya. Saya mengatakan, kamu kok ikut-ikutan nak urusanku gitu. Di zaman jahiliyah tidak ada seperti ini. Perempuan hanyalah perempuan, ya. Faqalat li, lalu istrinya menjawab, ajaban laka ya Ibn al-Khattab. Aneh kamu ini wahai Ibn al-Khattab. Ma turidu an turaja anta wa inna banataka la turaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yadhalla yawmahu ghadban. Wahai Umar, aneh kamu ini. Engkau tidak mau disanggah, engkau tidak mau diberikan oleh wanita satu pendapat, padahal putrimu Hafsah telah melakukan hal-hal yang membuat Rasulullah SAW sedih. Meminta hal-hal yang membuat Rasulullah SAW sedih. Saya ulang lagi ya. Zaman jahiliyah, perempuan adalah kondisi tidak ada hak bicara. Tidak ada hak sama sekali. Maka Islam memuliakan, memberikan kepada kita untuk berbuat baik kepada wanita, kepada ibu kita, memerintahkan kita untuk bersopan santun kepada wanita, kepada ibu kita. Dalam Islam zaman jahiliyah tidak ada. Maka istri Umar bin Khattab mengatakan kepada Umar, aneh kamu itu wahai Umar. Aku menyanggah, aku memberikan pendapat, engkau tidak menerima, sedangkan anakmu Hafsah membuat Rasulullah SAW marah dengan sanggahannya, dengan sikapnya. Wa qama Umar fa akhadha ridaahu makanahu hatta dakhala ala Hafsah. Fa qala laha ya bunayyatu
innaki la turaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yadhalla yawmahu ghadban. Faqalat Hafsah, wallahi inna la nuraji'uhu. Maka datanglah mendengar apa yang dikatakan istrinya itu, maka Umar pergi ke Hafsah, bertemu dengan putrinya, lalu mengatakan, wahai Hafsah, wahai putriku, engkau telah membuat Rasulullah SAW marah. Ya bunayya, innaki la turaji'ina. Engkau menyanggah Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW marah, membuat hal-hal yang menyedihkan Rasulullah SAW. Maka Hafsah menjawab, demi Allah, aku tidak membuat Rasulullah SAW marah. Kemudian kata Hafsah, wallahi inna la nuraji'u. Kata Hafsah, demi Allah, kami di sini adalah istri-istri Rasulullah SAW, ya. Istri-istri Rasulullah hampir semuanya, ya, yaitu membuat Rasulullah SAW marah, ya, sedih. Fakultu, maka aku berkata, Ibn Khattab, ta'lamina anni uhaddiruki bi uqubat Allah wa ghadab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bunayya, la yaghurrannaki hadhihi allati a'jabaha husnuha hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyaha yuridu Aisyah. Maka Umar bin Khattab menasihati putrinya Hafsah agar tidak membuat Rasulullah SAW marah. Wahai Hafsah, engkau mengetahui bahwasanya aku memberikan engkau agar tidak mendapatkan hukuman dari Allah, kemurkaan marah Rasulullah SAW. Wahai putriku Hafsah, janganlah mau kau diajak oleh Aisyah untuk, ya ini kisahnya dari surat bagaimana dalam surat At-Tahrim, Aisyah cemburu kepada Zainab binti Jahsh yang memberikan madu kepada Rasulullah SAW, ya. Maka Aisyah mengatakan, Rasulullah bau apa mulutmu ini, maghfir. Kemudian mengajak Hafsah untuk berkata demikian juga. Bukan karena bau, memang cemburu, ya. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada Hafsah, janganlah ikut-ikutan dengan Aisyah begitu, ya. Kemudian ya bunayya, la yaghurrannaki hadhihi allati a'jabaha husnuha hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ya. Jangan kamu jangan mau diajak Aisyah. Qal, thumma kharajtu hatta dakhaltu ala ummi Salamah liqarabati minha. Lalu Umar bin Khattab keluar dari rumah Hafsah menuju Ummu Salamah yang masih ada kekerabatan dengan Umar bin Khattab, ya. Dari sisi ibu, ya, dari sisi ibu, ya. Ummu Salamah istri Rasulullah SAW. Fakallamtuha faqalat Ummu Salamah. Aku berkata kepada Ummu Salamah menceritakan keadaan ini. Lalu Ummu Salamah berkata, ajaban laka ya Ibn Khattab. Sungguh mengherankan kamu ini wahai Umar.
dakhalta fi kulli syai'in hatta tabtaghi an tadkhula baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi. Fa akhadhani wallahi akhdan kasaradni an ba'di ma kuntu ajid. Fa kharajtu min India. Maka Ummu Salamah tatkala mendengarkan cerita Umar, justru menasihati Umar, "Wahai Umar, engkau bisa kok masuk permasalahan rumah tangga Rasulullah SAW. Jangan masuk rumah tangga Rasulullah SAW." Ya. Karena Umar bin Khattab ini seorang sahabat Rasulullah SAW yang mempunyai kekuatan, yang senantiasa jika ada apa-apa membantu Rasulullah SAW. Seperti kisah tatkala Rasulullah SAW meminta pendapat tentang bagaimana tawan-tawanan dalam perang Badar. Maka Umar berpendapat untuk dibunuh. Namun Abu Bakar Siddiq berpendapat tidak. Mereka harus membayar tebusan untuk bisa kembali pulang ke Mekah. Dan ini pendapat Umar bin Khattab yang lebih tepat. Maka tatkala dia bertemu dengan Ummu Salamah, Ummu Salamah mengatakan, "Wahai Umar, engkau sangat heran kamu ini. Engkau masuk segala satu." Karena Umar terkenal dengan yu'raf bi kasrati mayak dari ala Rasulullah SAW. Terkenal dengan seorang sahabat yang banyak memberikan usulan kepada Rasulullah SAW, ya, dalam permasalahan umum maupun permasalahan khusus ya. Sampai-sampai para istrinya Rasulullah SAW sendiri, mereka itu para istrinya Rasulullah itu juga melihat Umar ini enggan, itu mempunyai orang yang mempunyai kewibawaan, agak segan, ya, takut gitu ya. Maka fa akhadhani wallahi akhdan. Maka ucapan Ummu Salamah ini membuat Umar berhenti ya untuk tidak memasuki hal-hal seperti ini ya, berbicara dengan Ummu Salamah. Lalu setelah itu Umar bin Khattab menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian fa akhadhani wallahi akhdan kasaradni an ba'di ma kuntu ajid fa kharajtu min India. Maka keluar dari Ummu Salamah. Wa kana li sahibun min al-ansar idza ghibtu atani bil khabar wa idza ghaba kuntu ana atihi bil khabar. Dan aku punya sahabat dari Ansar yang mana tatkala jika aku tidak hadir dalam majelis Rasulullah, dia memberitahu kepadaku hal-hal yang ada di situ. Demikian juga jika saat aku hadir dan dia tidak hadir, aku memberitahu kepada dia tentang hal di majelis Rasulullah SAW. Wa nahnu natakhawwafu malikan min muluki Ghassan. Dzukira annahu yuridu an yasira ilaina. Faqam tala'at suduruna minhu fa idza sahibil ansar yadukku albab. Dan saat itu, suasana saat itu, kejadian ini, itu Malik Ghassan ingin menyerbu kota Madinah. Dan para sahabat Rasulullah SAW cemas ya, jangan-jangan diserbu kota Madinah oleh Malik Ghassan dari Yaman. Mereka cemas ya, maka mereka mencari khabar tentang apa yang terjadi di luar ya, apa Malik Ghassan akan menyerbu dan sebagainya, bersiap-siap para sahabat Rasulullah SAW. Maka saat itu tiba-tiba sahabat dari Ansar ini mengetuk pintu, yadukul bab wa qala iftah. Fakultu ja'al Ghassani. Sahabat Khattab dari Ansar ini mengatakan, buka pintu wahai Umar. Belum dibukakan pintu sudah mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan, apakah Raja Ghassan mau menyerang Madinah? Kata
sahabat Ansor ini, faqala bal asyaddu min dzalik, bahkan lebih dahsyat dari hal itu. Itazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwajahu. Rasulullah SAW telah meninggalkan istri-istrinya, berpisah, yaitu tidak berkumpul dengan istri-istrinya. Rasulullah berazam sebulan tidak berkumpul dengan istrinya, berazam. Ya. Fakultu rawa anhu Hafsah wa Aisyah. Fa'akhadtu thawbi fa'akhruju hatta ji'tu fa'idha Rasulullah SAW fi masrubatin lahu yarqa 'alaiha bi'ajalah. Maka setelah mendengarkan berita dari sahabat Ansor itu, maka Umar bin Khattab pun menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW, Umar menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka didapati Rasulullah SAW fi masrubatin lahu, dalam sebuah kamar yang agak tinggi, naik sedikit, ya. Kemudian di situ Rasulullah SAW juga ditemani dengan seorang budak. Maka Umar bin Khattab minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah SAW kepada budak tersebut. Tatkala Rasulullah fi masrubatin lahu yarqa 'alaiha bi'ajalah wa gulam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswad ala ra'si daraja, faqultu lahu, Umar bin Khattab berkata kepada budak Rasulullah SAW, qul hadza Umar bin Khattab, ini saya ini Umar, hadinali. Ternyata tatkala Umar minta izin agar disampaikan kepada Rasulullah, kepada budak itu, agar Rasulullah mengizinkan bertemu dengan dia, Rasulullah mengizinkan. Qala Umar, faqasastu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal hadits. Maka Rasul menceritakan kisah tentang Hafsah, tentang pertemuan dengan istrinya, dengan yaitu Ummu Salamah. Dan falamma balagtu haditha Ummu Salamah tabassama Rasulullah. Ketika aku ceritakan tentang pertemuanku dengan Ummu Salamah, Rasulullah SAW tersenyum. Wa innahu ala khasirin. Nah, di sini kita lihat ya, panutan kita, Rasul panutan kita, dari sisi ketawaduan beliau, kezuhudan beliau. Mari kita lihat, Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin, penguasa. Mempunyai rumah yang luas tentunya. Tidur tempat yang tidur yang empuk seperti Romawi, Raja Parsi. Maka berbeda. Ya. Inilah Rasulullah SAW. Bagaimana? Apakah kita ini pernah seperti ini, seperti Rasulullah SAW? Ya. Mari kita dengarkan bagaimana keadaan Rasulullah SAW tatkala ditemui oleh Umar bin Khattab. Umar mengatakan, wa innahu la'ala hasirin ma bainahu wa bainahu syai'. Rasulullah berada di atas tanah. Kita tentunya pernah mendatangi tanah ya di daerah Madinah atau Mekah. Kita ada pasir begitu ya. Wa tahta ra'sihi wisada min adamin asyuhalib. Saya itu Rasulullah tidur di atas pasir, berbantalkan apa? Bantal lunak yang kita tidur enak ya, kita beli bantal spon enak. Tidak demikian Rasulullah SAW. Bantalnya serabut kurma ya di dalam bantalnya itu. Lunak tidak. Itu gambaran bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana seorang pemimpin, Abdullah, seorang Nabi, seorang Rasul, mengajar kepada kita untuk zuhud dalam masalah dunia ini. Maka kita bersyukur Allah SWT. Jika kita tidak bisa, misalnya ya dalam kehidupan kita, tidak bisa beli apa yang kita inginkan, kita di bawahnya. Tidak ada kendaraan, ya berjalan kaki. Tidak ada sepeda motor, naik sepeda. Tidak ada mobil, naik sepeda motor. Apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menikmati kehidupan kita. Qanaah terhadap Allah, apa yang Allah berikan kepada kita. Senantiasa melihat akhirat bahwanya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal.
Itulah yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya. Maka Umar bin Khattab meniru. Umar bin Khattab, seorang Amirul Mukminin, penakluk kerajaan superpower saat itu, kerajaan Farsi. Tidur di bawah pohon tanpa ada penghawalan, di atas tanah dengan tenang. Tidak ada pengawalan sama sekali. Itulah keadaan hati seorang muslim yang senantiasa bahagia. Dan kebahagiaannya ada di dalam batin jiwa. Maka mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah SWT ya. Dan kita diberikan Allah hati yang demikian. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina nafs. Dalam hadis Rasulullah SAW. Bukan kaya itu kaya harta, namun kaya itu kaya hati. Hati yang luar biasa. Dan jika Allah memberi kepada kita kekayaan dunia, kita semakin kaya, semakin hati yang lapang. Namun bukan menjadikan kekayaan dunia sebagai kepuasan hati. Rasulullah SAW manusia yang sangat bahagia. Para sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab menaklukkan Furs, sangat bahagia. Namun kehidupannya adalah kehidupan yang senantiasa mengedepankan akhirat. Saudaraku, maka dalam kehidupan ini, mana kita senantiasa mempunyai cita-cita. Bahwasanya apa yang kita lakukan adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, mengajar. Misalnya kita menjadi seorang guru di pondok, guru di sekolah. Lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Memang kita dapati gaji-gaji sedikit misalnya. Situasi pandemi corona, kita sulit mencari nafkah. Maka bersabar atas apa yang Allah berikan kepada kita. Saya mengingat Rasulullah SAW, manusia yang mulia, yang lebih mulia dari kita, tidak mempunyai apa-apa. Namun yang cari adalah akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka hadis ini dalam Sahih Bukhari ini kita dapati bagaimana panutan kita. Rasulullah SAW mengajarkan kita sikap zuhud dalam kehidupan dunia ini, mengedepankan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah berikan kepada kalian di akhirat. Mencari pahala Allah SWT. Majelis ilmu kita datangi. Majelis agama, zikir kita datangi. Sholat jamaah. Datang tatkala dipanggil hayya 'alas shalah. Bersegera menuju masjid-masjid Allah. Kita dapati di masjid penuh dengan rahmat Allah, pengajian-pengajian. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW, majtama qauman fi baitin min buyutillah. Bila satu kaum berkumpul dalam satu rumah dari rumah Allah, yata'allamul Qur'an, yatadarusuna, mereka belajar Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, mempelajari firman-firman Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun ketenangan pada mereka, kebahagiaan karena duduk di dalam majelis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, wa hafat alaihimul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Malaikat akan berada di atas meliputi mereka, dan mereka diberikan rahmat oleh Allah SWT. Wa dzakarahu biman inda, Allah akan menyebut nama-nama orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini kekayaan luar biasa. Seorang muslim yang Rasulullah SAW mengajar kepada kita agar kita senantiasa memperhatikan pahala-pahala akhirat. Kekayaan-kekayaan yang kita tidak melihatnya sebagai bentuk uang, bentuk harta. Namun kekayaan surga Allah Subhanahu wa taala yang kita berharap akan menjadi penghuni surga dan kita hidup kekal di dalamnya selama-lamanya. Mudah-mudahan hadis-hadis tadi, ayat-ayat Quran yang kita baca, hadis yang kita baca, kita dengarkan, bisa memotivasi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba Allah yang saleh dan salihah, kemudian berusaha menjadi hamba Allah yang mati dengan muslim, mukmin, muslimah, mukminah. Menjadi
hamba Allah, menjadi hamba Allah yang mendapatkan kematian syuhada, kematian para orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada pekan depan dalam bahasan As-Sirah An-Nabawiyah. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.